Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji hanya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-henti kita panjatkan kepada Allah. Karena sejatinya Allah lah yang telah memberikan kita petunjuk yang kita tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah, bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam, kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu merupakan kenikmatan yang terbesar bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Karena perlu kita ingat dan terus kita ingat, saudara-saudariku, bahwa tidak semua manusia itu beriman kepada Allah. Tidak semua manusia itu mendapatkan hidayah. Tidak semua manusia itu mentauhidkan Allah dengan benar. Yang resiko daripada itu bisa menyebabkan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka ketika kita sampai pada titik ini, kita sudah bisa mengenal apa itu tauhid, mengetahui bahaya itu syirik itu seperti apa, maka itu nikmat yang sangat besar. Tinggal kita menyempurnakan nikmat itu dengan ketakwaan dan ketakwaan yang lainnya. Tidak lupa saudara-saudariku semua, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentunya umat beliau yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah saudara-saudariku semua, pada malam hari ini, di kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, kita sudah sampai pada pasal yang terakhir daripada kitab yang kita kaji, ya, kitab Kasyfus Syubhat, yakni menghilangkan kerancuan dalam akidah, ya, atau membahas, ya, syubhat-syubhat dalam persoalan tauhid dan akidah. Kita sudah sampai pada pasal yang terakhir, yakni pasal yang ke-16, ya. Dan insya Allah, jika Allah menghendaki, di pertemuan berikutnya kita akan ganti kitab, ya, dan insya Allah akan kita carikan kitab yang recommended, yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari, untuk bisa menambahkan wawasan keilmuan dan mempermudah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pasal yang terakhir ini, Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata kewajiban menerapkan tauhid dengan hati, lisan dan anggota badan, ya. Kewajiban menerapkan tauhid dengan hati, lisan dan anggota badan, kecuali karena uzur syar'i, ya. Di kitab atau risalah yang singkat ini, penulis menyampaikan bahwa akhir bab ini termasuk pasal yang paling penting, dan sengaja beliau rahimahullah akhirkan sebagai penutup, karena juga bisa menyimpulkan daripada pasal-pasal yang sebelumnya, ya, menyimpulkan pasal-pasal yang sebelumnya. Jadi seolah-olah bertemakan bahwa kalau kita ingin merealisasikan tauhid, ya, jika kita ingin mentauhidkan Allah dengan benar, maka harus dengan hati, lisan dan perbuatan, ya, dengan hati, lisan dan perbuatan. Ya, di sini penulis mengatakan
la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Ya, semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat, ijma, bahwa ketika seseorang itu ingin menerapkan atau merealisasikan tauhid dengan benar, maka harus ya merealisasikannya dengan hati, lisan dan amal perbuatan. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, seandainya salah satu saja tidak terpenuhi, tadi kan yang harus direalisasikan adalah dengan hati, lisan dan amal perbuatan. Seandainya salah satu daripada tiga ini tidak terpenuhi, misal hanya dengan hati dan lisan perbuatannya tidak, atau dengan lisan dan perbuatan hatinya tidak, lam yakunir rajul musliman. Nah, ini memang agak sensitif ya, tapi mau nggak mau harus kita sampaikan. Salah satu daripada tiga unsur ini tidak terpenuhi, saudara-saudariku, maka keislaman seseorang itu diragukan. Diragukan. Bisa jadi batal, atau dia ternyata keluar daripada keislaman, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in arafat tauhid wa lam ya'mal bih, barang siapa yang memahami tauhid dengan benar, tahu cara mentauhidkan Allah dengan benar, dia tahu, ya, tahu hal-hal yang bisa dikatakan atau dikategorikan kesyirikan, dia tahu dia, ya. Walam ya'mal bih, tapi dia tidak mengamalkannya, fahuwa kafir, maka dia telah melakukan kekufuran, karena tiga ini tidak terpenuhi. Ya, dia hanya mengetahui tapi tidak merealisasikan dengan amal perbuatannya. Mu'anid, dan dia termasuk penentang tauhid. Ya, kafir'aun, sebagaimana Fir'aun, wa iblis, dan juga iblis, wa amsalihima, dan juga yang semisal daripada itu. Nah, Taib, coba kita berhenti di situ dulu, ya. Jadi kami ulang sekali lagi, karena ini poin yang penting dan menyimpulkan, ya, atau menjelaskan secara garis besar pasal-pasal yang sebelumnya, bahwa seseorang tidak bisa dikatakan mentauhidkan Allah dengan benar sebelum dia mentauhidkan Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan amal perbuatannya. Contoh orang yang mentauhidkan Allah tapi tidak terpenuhi tiga unsur ini, yakni siapa? Fir'aun. Loh, ini beneran ini, ya. Ternyata Fir'aun itu, kalau boleh kita katakan, Fir'aun itu, ya, mentauhidkan Allah di satu sisi, tapi tidak mentauhidkan Allah di sisi yang lainnya. Kalau kita berbicara seperti ini harus ada dalilnya, karena bahaya ini kalau kita bicara masalah yang sensitif seperti ini tidak ada dalilnya, bahaya sekali. Ya, dalilnya nanti bisa dilihat di surat An-Naml ayat 14. Ya, di surat An-Naml ayat 14. Seandainya iman di dalam hati saja, mentauhidkan Allah di dalam hati saja itu bermanfaat, niscaya Fir'aun itu akan masuk surga. Niscaya Fir'aun itu akan dikategorikan sebagai seorang muslim. Seandainya, ya, iman di dalam hati saja cukup, tanpa perlu lisan, tanpa perlu amar perbuatan, cukup dalam hati saja itu cukup, maka Fir'aun itu muslim. Dalilnya mana? Di surat An-Naml ayat 14. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum, ya, dulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Ya, fangdur kaifa kana akibatal mufsidin, padahal hati mereka itu meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. An-Naml ayat 14. Jadi, ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada senggang waktunya dibuka surat An-Naml. Di situ dikisahkan,
tentang Nabi Musa alaihissalam dan siapa adiknya? Harun alaihissalam. Mereka berdua diutus untuk mendatangi Fir'aun dengan pemuka-pemukanya. Nah, kemudian ketika mendatangi Fir'aun dan pemuka-pemukanya ditolak, diingkari. Tapi Allah, ini Allah yang menyampaikan ya. Allah yang menyampaikan, Allah yang memberitahu kita bahwa ternyata Fir'aun dengan kaum-kaumnya itu, dengan pembesar-pembesarnya itu, dikatakan di sini padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi sejatinya ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam mendatangi Fir'aun, ketika Fir'aun dan pemuka kaumnya itu menolak mentah-mentah, ya, padahal sudah datang dengan kemujizatan. Apa mujizatnya Nabi Musa ketika datang menghampiri Fir'aun? Masih ingat pelajaran SD ini? Ya, apa? Tongkat. Kenapa tongkatnya? Berubah jadi ular. Apalagi? Kenapa tangannya? Bagaimana caranya bersinar? Ditaruh di ketiak, dimasukkan ke dalam ketiak, kemudian ketika dikeluarkan bersinar. Tapi jangan dicoba ya. Kalau jenengan yang nyoba, jenengan keluarin bukan bersinar ya, tapi apa? Bau ketek gitu. Ya, ini bedanya Nabi dengan kita ya. Baik, balik lagi. Jadi seandainya itu manusia, tidak mungkin. Dan seandainya itu sihir, penyihir-penyihir yang lain pasti tahu, wah ini trik ini ya, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan dari sihir, itu mukjizat ya. Dan orang itu tidak mungkin mengelak. Dan hati Fir'aun, hatinya dan juga pemuka-pemuka yang ada di samping Fir'aun itu sebenarnya beriman, sebenarnya ya yakin. Cuma khawatir kalau nanti Musa itu diimani, ya nanti kabur semua Bani Israel, nggak ada perbudakan lagi dan bisa digulingkan ke pemerintahan Fir'aun tersebut. Ya, maka imannya meyakini kebenaran Nabi Musa. Namun lisan dan amal perbuatannya mengingkari. Saya tanya, Fir'aun itu kafir apa muslim? Kafir apa muslim? Kok masih ragu? Waduh, ya gimana ini masih ragu? Ya, kafir apa muslim? Kafir. Padahal Allah ini ya, Allah nanti bisa dilihat sendiri di surat An-Naml ayat 14 ya, bahwa hatinya Fir'aun itu meyakini. Itu menunjukkan bahwa beriman mentauhidkan Allah dengan hati saja cukup apa tidak? Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Dan di sini ya, bahkan Fir'aun itu ya menyempatkan beriman dengan lisan. Tadi kan kalau dengan hati kan memang sudah dari awal itu mengimani dengan hati ya kan. Tapi Fir'aun itu menyempatkan beriman dengan lisan. Kapan? Ketika tenggelam. Nah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Yunus. Ya nanti bisa dilihat di surat Yunus ayat 90 sampai 92. Ya di surat Yunus ayat 90 sampai 92. Singkat cerita ya, kalau kita ceritakan panjang ini karena kita bukan lagi belajar sejarah Nabi Musa ini ya. Kita semua sudah tahu kurang lebih garis besar ceritanya. Ketika Musa melewati laut yang terbelah itu beserta kaumnya, kemudian Fir'aun ya dan bala tentaranya masih ada di tengah laut, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah abadikan kisah itu. Hatta idza adrakah al-ghurq. Jadi ketika Fir'aun itu ya merasakan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qol, dia menyempatkan berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Loh, kurang apa coba? Ya. Wah, ini harus diterjemahkan nih. Ya. Kalau udah bisa bahasa Arab tuh langsung jelek gitu ya. Ini kami terjemahkan ya. Fir'aun berkata, aku itu beriman bahwa tidak ada Tuhan,
tidak ada sesembahan selain sesembahan yang disembah sama Bani Israel. Wa ana minal muslimi. Sampai dia itu loh ngomong bahwa dirinya termasuk orang muslim. Ya, kemudian ya disumpel lambene bahasa kita ya. Karena beriman di akhir hayat itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Bukan berarti orang itu kalau di akhir-akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Sampai kapan? Sampai nyawa itu di tenggorokan. Tapi kalau masih sekarat belum sampai tenggorokan tidak ada masalah, masih diterima. Ya, karena kita semua sudah pernah mendengar dari para asatidah. Masih ingat nggak orang Yahudi, anak kecil Yahudi itu yang didatangi sama Rasulullah SAW ketika sekarat, ya kan? Kemudian mengucapkan ya beriman kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya dia masuk Islam dan meninggal dunia. Ini boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena nyawanya belum sampai tenggorokan. Jadi kalau kita belajar nanti di hadis-hadis yang lain, ya nyawa atau ruh kita itu ditarik dari kaki, Bapak Ibu, ditarik dari kaki ke atas itu. Jadi nanti ya suatu saat insya Allah kita cepat atau lambat, kalau enggak kita yang duluan, maka keluarga kita yang duluan ya meninggalkan dunia yang fana dan hina ini. Nanti seandainya ada kerabat kita yang sakarot, yang lagi nazak, dicek. Biasanya kalau kakinya itu sudah dingin, sudah anyep, nah ini berarti sudah ditarik ruhnya dari kaki. Dan itu akan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya, selama masih hangat lehernya, ya, itu berarti masih memiliki kesempatan untuk bertobat. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai di leher, udah mulai dingin lehernya bahasa kita, maka nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, maka sia-sia. Ya, tidak bermanfaat sebagaimana Fir'aun yang beriman ya secara lisan ketika ruhnya sudah di tenggorokan. Ya, itu dalilnya nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 18. Bahwa tidak bermanfaat orang itu yang kalau bertobat ketika ruhnya ada di tenggorokan. Nah, jadi seandainya iman itu di dalam hati saja sudah cukup, ya, sudah bisa dikategorikan orang ini beriman, berislam, maka niscaya Fir'aun itu ya termasuk orang yang beriman, termasuk orang muslim, bahkan dirinya mengaku dirinya seorang muslim, ya. Nah, dan ini juga berlaku pada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu sejatinya mentauhidkan Allah atau beriman dengan hati, tapi tidak dengan lisan, tidak dengan amal perbuatan. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi. Dalilnya Ustaz ada, banyak dalilnya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah salah satunya ya, ayat 146. Ya, Al-Baqarah ayat 146. Ya. Allah abadikan kisah orang-orang Yahudi. Ya. Sebagaimana kita tahu, orang-orang Yahudi itu kenapa kok milih tempat Madinah sebagai tempat tinggal? Bukan karena Madinah ini negeri yang kaya raya, tidak. Banyak negeri yang lebih makmur, lebih kaya raya daripada Madinah. Tapi orang-orang Yahudi ini ya pada bikin camp pemukiman itu di pinggir-pinggir Madinah. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena mereka tahu akan ada nabi terakhir yang nanti akan muncul di Madinah dan menguasai, memimpin Madinah. Maka orang-orang Yahudi ini percaya nanti ada nabi terakhir yang keluar dari keturunan mereka. Makanya mereka tidak nyari negeri-negeri yang lain yang lebih makmur, tidak, nyarinya di Madinah. Mereka bikin camp. Ada berapa komunitas Yahudi di Madinah? Ada berapa? Nah, ini enak ya kalau ngisi kajian sambil tanya jawab gini ya, biar murojaah ya, murojaah sirah nabawiyah ini. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Apa saja? Bani Koinuko, kemudian Bani apa? Quraidah. Ya. Terus kemudian
Bani Nadir, ada 3 ini. Masya Allah. Apa tak tambah pertanyaannya ini? Ya. Ketika mereka terusir, pindah ke kelompok mana? Nah, ini nanti lebih bingung lagi nanti. Ya, Yahudi Khaybar. Ya, jadi ketika mereka terusir dari Madinah, mereka ya mendompleng ke Khaybar. Ya. Jadi mereka tahu kalau nanti ada nabi yang keluar di Madinah. Nah, dan ternyata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muncul keluar di Madinah, ciri-cirinya sama persis dengan yang ada di kitab mereka, dengan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta mereka terdahulu. Bedanya cuma apa? Satu, tidak berasal dari Bani Israel. Ya, maka Allah abadikan di sini di surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, wa inna fariqam minhum layaktumunal haq wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu, ya, tahu Nabi Muhammad itu ciri-cirinya seperti ciri-ciri anaknya sendiri yang dibesarkan mereka sedari kecil. Kita tahu anak kita ini yang duwe tompel nang ndi, ya, ada andeng-andengnya di mana, ya, tai lalatnya di mana, ya, ada tanda lahirnya di mana. Kita tahu secara persis anak kita itu seperti apa, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ini sebenarnya tahu persis itu nabi gitu loh, ya. Tapi mereka tidak mau, ya, mentauhidkan atau beriman secara lisan dan beriman secara amal perbuatan. Mereka tidak mau, tapi mereka dalam hatinya meyakini. Saya tanya, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah ini kafir apa muslim? Ya, kafir. Itu menunjukkan bahwa iman di dalam hati saja tidak cukup. Ini perlu kita kasih banyak permisalan biar kita benar-benar mindsetnya itu terbentuk dengan benar, gak ragu dengan keyakinan ini bahwa mentauhidkan Allah itu harus terpenuhi 3 unsur dan tidak boleh terlewatkan salah satu di antaranya: hati, lisan, dan amal perbuatan. Ditambah lagi nih contoh yang lain, iblis itu beriman, ya, iblis itu beriman, bahkan iblis itu beriman dengan hati dan lisan, tapi tidak beriman dengan amal perbuatan, ya. Bahkan imannya iblis, ya, kalau dari segi hatinya saja, ya, itu bisa jadi lebih kuat daripada kita. Kenapa? Karena iblis ini yang langsung dialog sama Allah, ya. Jenengan pernah dialog sama Allah? Kan nggak mungkin lah kita ngomong saya pernah berdialog dengan Allah. Tidak mungkin. Oh, manusia yang pernah berdialog sama Allah cuma 2. Ya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihissalam yang secara langsung, ya. Cuma 2 gitu loh, ya. Ya. Jadi iblis ini kalau dari segi iman kategori hati itu lebih kuat karena langsung berdialog dengan Allah. Kita nggak pernah, kita cuma meyakini apa yang bisa kita yakini gitu, ya. Tapi iblis langsung, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara amal perbuatan yang membangkang, tidak taat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, khususnya dalam amal perbuatan. Akhirnya dia termasuk orang-orang kafir. Dalilnya di mana? Surat Al-Baqarah ayat 34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro, ya, wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang-orang kafir, ya, karena tidak cukup dengan hati dan lisan saja, tidak cukup, harus ditambahi dengan amal perbuatan. Contoh yang lainnya adalah, ya, ini contoh yang terakhir, ya, sebelum kita lanjutkan kajian kita. Contoh yang lainnya, beriman dengan hati saja itu tidak cukup, ya, dengan lisan saja tidak cukup, harus semuanya, hati, lisan, dan amal perbuatan. Itu adalah imannya orang-orang kafir Quraisy, ya, imannya orang-orang kafir Quraisy, ya, imannya orang-orang kafir Quraisy. Jadi hampir sama. Jadi terlalu banyak kisah yang bisa menjadi dalil. Orang kafir Quraisy ini, ya, dalam sebuah riwayat, jenengan kalau baca sirah Ibnu Hisam, ya,
Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Di sana dijelaskan Abu Jahal dengan beberapa orang yang lain tuh kadang-kadang kalau malam itu ya meper-meper ke rumahnya Nabi. Ngapain? Dengerin ayat Al-Qur'an. Ya, yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau siang-siang mendengarkan di hadapan banyak manusia mereka malu, ya. Tapi mereka malam-malam penasaran dan kok indah sekali bacaan itu. Akhirnya karena saling ketahuan sama-sama sembunyi-sembunyi, akhirnya mereka berjanji untuk tidak mendengarkannya lagi. Ya, jadi mereka beriman sejatinya. Ya, hatinya, ya, tapi lisan dan amal perbuatannya tidak. Dan itu juga terjadi kepada Abu Thalib. Ya, terjadi kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu beriman dengan hati, nggak bisa dipungkiri itu. Bagaimana tidak? Yang membersamai Rasulullah dari kecil sampai dewasa itu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu melihat mukjizat dengan mata kepalanya sendiri. Dan Abu Thalib tahu, jangankan Abu Thalib, orang satu Mekah saja tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta gitu. Ya. Tidak pernah berdusta. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai kaum Quraisy, wahai kaum penduduk Mekah, seandainya aku menaiki sebuah bukit atau seandainya Muhammad menaiki sebuah bukit dan di belakang bukit itu ada musuh yang siap menyerang kota Mekah, apa kalian akan percaya? Percaya mereka. Kemudian seandainya Muhammad mengaku bahwa dia adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan manusia untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak percaya? Padahal mereka yakin bahwa Muhammad tidak pernah berdusta. Ya. Jadi imannya itu hanya stop dalam hati saja, tidak dengan lisan dan tidak dengan amal perbuatan. Dan kita semua sepakat Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Banyak saudara-saudari kita protes kalau kita mengatakan bapaknya Rasulullah di neraka. Banyak yang protes, ya. Sebagian di antara saudari-saudari kita. Banyak yang protes kalau kita mengatakan ibunya Rasulullah di neraka. Banyak yang protes. Tapi kalau kita mengatakan Abu Thalib di neraka, nggak ada yang protes. Karena semua sepakat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih, kurang apa lagi nih ya? Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika Abu Thalib sakarat, ya. Ketika Abu Thalib sakarat, Rasulullah mendatangi Abu Thalib mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku tercinta, qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Ya, karena iman di dalam hatimu saja tidak cukup kalau bahasa kita. Ucapkan dengan lisanmu, ya. La ilaha illallah. Kalimah, sebuah kalimat. Ya, asyhadu laka biha indallah. Yang dengan kalimat tersebut aku akan bersaksi nanti menjadi hujahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Ya Aba Thalib, wahai Abu Thalib, ya, wahai Aba Thalib, atarghabu an milati Abdul Muttalib?" Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Ya, kemudian tadi Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, agama bapakmu Abdul Muttalib, katanya. Maka diam, nggak jadi ngucapin la ilaha illallah. Kemudian diulangi lagi sama Rasulullah SAW, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi, menjadi hujahmu nanti di hari kiamat. Diulangi lagi sama Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu, agama bapakmu Abdul Muttalib? Terus sampai nyawa itu dicabut dan Abu Thalib tidak melafadzkan kalimat tauhid, walaupun hatinya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kita tahu ya sejarahnya bagaimana Abdul Muttalib tuh khawatir kalau Rasulullah ketemu sama orang-orang Nasoro. Khawatir kalau Rasulullah itu ketemu dengan para ahlul kitab. Kenapa? Karena tahu ini kayak calon nabi. Nanti kalau ketahuan mereka akan cemburu karena nabi tidak lahir dari golongan mereka.
Nanti takut Nabi Muhammad SAW kenapa-kenapa. Makanya dijaga terus, dirahasiakan terus sama sama Abu Thalib. Abu Thalib melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Nabi Muhammad safar itu awan tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan itu tanda-tanda kenabian. Ya. Ketika melewati sebuah daerah, maka pohon-pohon itu akan tunduk kepadanya. Itu tanda-tanda kenabian. Dan Abu Thalib selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka iman itu kalau tidak dengan lisan dan amal perbuatan, maka sia-sia, ya, sia-sia. Maka inilah yang ingin ditekankan saudara-saudariku, ya, oleh penulis kepada kita semua. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan benar, kalau kita sudah tahu, ya, macam-macam kesyirikan dan bahaya-bahayanya, maka realisasikan dengan semaksimal mungkin, tanpa terkecuali dengan hati, dengan lisan, dan amal perbuatan. Mengapa? Karena banyak di antara kita sudah tahu cara mentauhidkan Allah, sudah melafadzkan kalimat tauhid, tapi amal perbuatannya masih ada unsur-unsur kesyirikan. Contoh, ya, misal, ya, khurafat, tahayul, dan lain sebagainya. Itu banyak kesyirikan di situ, ya. Dengan alasan adat istiadat dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Contoh misal ketika kami di Jombang, orang masyarakat sana punya kebiasaan, ya, masyarakat di sana sebagian tentu saja, ya, di beberapa daerah itu punya kebiasaan namanya ruat deso, ya, desone diruat. Ya, nggak tahu ya setahun berapa kali. Semua orang ngumpulin makanan, ya, ada yang menganggarkan dengan uang yang tidak sedikit. Kemudian makanan itu dikumpulkan di balai desa, doa bareng-bareng. Doa bareng-bareng, ono disiapno kembang dan sebagainya. Mungkin kalau sampai di situ mungkin ya tidak sampai pada unsur kesyirikan, ya. Walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan kebiasaan yang seperti itu. Tapi kalau cuma ngumpulin makanan, doa-doa gitu, ya. Tapi yang jadi masalah, sebagian makanan itu akan diarak ke punden. Nah, ini sebagian daerah, ya, nggak semuanya, ya. Apalagi kemarin yang malam satu suro itu, ya. Dan sebenarnya sebagian dari mereka itu tahu kalau yang itu tidak diperkenankan dalam agama. Nggak semuanya bodoh. Iya apa tidak? Iya. Coba kalau kita tanya pada mereka, tahu nggak kalau ngasih sesembahan kepada selain Allah itu syirik? Ya tahu, tapi yo pemane gak enak ambek tonggone gak teko gitu. Ya kan? Ada sebagian di antara mereka seperti itu. Nah, ini bahaya ini. Mengapa? Karena tauhid itu harus direlasikan dengan apa tadi? Hati, lisan, dan amal perbuatan. Lah kalau kita mentauhidkan Allah dengan hati dan lisan saja, tapi amal perbuatannya masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, ya dikhawatirkan tidak sempurna tauhid kita. Ya. Dan banyak yang lainnya. Ngubur ari-ari nang ngarepe omah, dikei kandang, dikei lampu, ya, disiram apa bunga, dikei uyah, gak ero aku kenapa kudu dikei uyah. Ya. Ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian bahkan yang ada lebih parah lagi itu pernah anak lihat waktu anak kecil, ya, masih ingat saya, ari-arinya, di atas ari-arinya itu ada makanan, ada kelapa, ada gini, kemudian ikut dipendem bareng, ya, ya, untuk katanya yang jaga daerah situ biar tidak mengganggu anaknya nanti kalau dewasa. Ini syirik apa tidak? Ya syirik. Ada lagi dia sudah paham, wes ngaji nang Masjid Al Ikhlas gitu, ya. Tapi dipeksa mbek mertuane. Ya, aslinya wes ngaji nang Masjid Al Ikhlas, ya, kitab tauhid, ya. Ya. Cuma dipeksa mbek mertuane, ya. Gak enak ambek tangga-tanggane.
Nah, ini dikhawatirkan tidak bisa merealisasikan tauhid dalam amal perbuatan. Ya, padahal semua ulama sepakat kalau tauhid itu harus direalisasikan dengan hati, lisan dan amal perbuatan. Ustadz, berat Ustadz. Ya memang seperti itu. Orang kalau berada di atas kebenaran ya pasti ada resikonya Bapak Ibu gitu. Ya, surga itu mahal. Ya, surga itu butuh perjuangan. Nek leyeh-leyeh mlebu surga, ya gak pantes. Ya gak pantes ya. Namanya orang ya layak untuk dimasukkan ke dalam surga itu pasti ada perjuangannya. Loh kok bisa Ustaz? Allah sendiri yang bilang kok di surat Ali Imran. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bisa masuk surga dengan mudah? Walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum tahu ya siapa di antara mereka, di antara kalian yang bersungguh-sungguh dalam beragama, dan Allah belum tahu juga siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Jadi butuh kita tampakkan kesungguh-sungguhan kita di hadapan Allah. Ya, butuh kita tampakkan kesabaran kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan ada resikonya kalau kita berada di atas kebenaran. Pasti ada resikonya. Ya, karena tidak mungkin tidak. Karena Rasulullah saja sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengabadikan kisahnya sendiri. Ya, ketika pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian dibawa sama Khadijah radhiyallahu anha kepada sepupu atau pamannya. Ya, dalam riwayat sepupu ada yang mengatakan pamannya, Allahu alam lah, terserah. Ya, yang penting kerabatnya Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Ya, kemudian disampaikan kepada Waraqah, wah kamu ini nabi, kamu ini pilihan Allah Subhanahu wa taala kalau dengan bahasa kita. Aku nggak sabar. Seandainya Allah memanjangkan umurku, aku akan pasti melihat engkau diusir oleh kaummu dan aku akan mencoba membelamu sekuat-kuatnya, kata Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian Rasulullah kaget, kok bisa saya diusir, kok bisa saya dimusuhin? Ya, padahal saya ini selalu menyambung silaturahim, saya selalu seperti ini. Kemudian dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, diabadikan oleh Rasulullah dan juga diabadikan di dalam kitab Sahih Bukhari, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa udiya. Tidaklah seorang pun ya yang datang sebelum kamu membawa kebenaran kecuali dia pasti akan ada musuhnya. Pasti. Ya, karena syaitan itu ada yang dari golongan jin, ada yang dari golongan manusia. Ya. Jadi kalau kita membawa kebenaran, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia pasti tidak suka. Apalagi sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang berada di atas kebenaran itu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Ya. Ya seperti kayak waktu itu saya di Jombang itu, bisa jadi itu satu kampung yang nggak ikut cuma saya sendiri sama istri. Ya, semuanya diundang Pak, emang langsung dari pemerintahnya gitu loh ya. Bukan hanya undangan dari warga, tapi langsung disupport sama pemerintah daerah situnya gitu loh. Jadi langsung didatangkan sama kepala desanya dan sebagainya, itu langsung jadi kayak kegiatan formal gitu loh. Jadi yang datang yang hampir semuanya ya, walaupun mungkin sebagian di antara mereka sudah tahu ya itu syirik ya, tapi mereka datang diundang bareng-bareng dan sebagainya. Kami nggak hadir. Akhirnya nggak lama setelah itu batang tikus nang ngarepe omah. Ya, bangkai tikus di depan rumah itu sampai 3 kali gitu ya. Qadarullah masyaallah. Tapi seperti itulah. Ya, memang kebanyakan manusia yang mengikuti kebenaran itu minoritas ya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti yang mayoritas ya tersesat kita. Ya, Allah berfirman ya di surat Al-An'am ayat 116 ya, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ya, Al-An'am ayat 116. Seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang, kalian pasti akan tersesat dari jalan Allah gitu loh ya. Jadi jangan ikut kebanyakan. Ikut yang berada di atas dalil gitu loh. Oh, ini berada di atas Al-Qur'an. Oh, ini berada di atas As-Sunnah. Udah ikutin. Resikonya ditanggung.
Ya, itu sebuah prinsip yang harus kita pegang teguh sampai kita meninggal dunia gitu loh. Ya, kecuali ada kecuali nanti itu dijelaskan di akhir kitab ini. Ya, kecuali kalau tidak melakukan itu dibunuh gitu ya. Kalau tidak melakukan itu akan dizolimi. Nah, itu mungkin ya. Tapi kalau cuma dibully, ya, tapi kalau cuma dihina atau alasan gak enak ambek tonggo, ya harus ditinggalkan yang seperti itu. Ya, harus ditinggalkan ya. Apalagi kadang yang seperti ini memang menyelisihi orang tua kita, ya, menyelisihi keluarga kita dan kerabat kita, ya nggak apa-apa. Mau bagaimana lagi ya, resiko ya. Mentauhidkan Allah kadang-kadang memang ada resiko. Saya masih ingat dulu, masih SMA dulu itu, ya, ketika awal-awal SMA ketemu guru agama saya itu masih ingat saya, dia bilang seperti ini, kalian kalau beragama itu ya beragamalah ya sebagaimana kebanyakan masyarakat di lingkungan kalian gitu. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian beragama, kalau bisa beragamalah seperti agama orang tua kalian gitu. Itu adalah cara yang terbaik ya kita beragama. Itu masih ingat saya ya. Guru agama saya ngomong seperti itu. Kemudian saya mikir, ya waktu saya SMA ya, saya mikir, lah bapak ibuku gak sembahyang. Ya, lah orang tua saya dulu tidak sholat. Ya kalau alhamdulillah sekarang sudah dapat hidayah, udah sholat gitu ya. Ya dulu waktu saya SMA itu yang pertama kali sholat itu dari keluarga saya sendiri gitu. Ya, orang tua saya belum sholat itu waktu itu ya, waktu saya SMA. Lah kalau saya nurut guru agama saya, masa saya beragama seperti orang tua saya, berarti saya nggak sholat lagi gitu ya. Lah wong tetangga saya dulu itu suka mendem ya, suka togel gitu dan sebagainya. Lah kalau saya beragama seperti tetangga saya, berarti disuruh mendem saya sama guru saya ya, disuruh main togel ya sama guru saya. Ini repot ini ya. Tetangga saya itu dulu kalau sholat ya cuma kalau cuma ada bancaan maghrib, bancaan teko nang langgar ngono ya, luwe seneng mendem ambek togelan daripada sembahyang. Dulu di kampung saya dulu seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan. Kalau dulu waktu saya kecil, naudzubillah min dzalik ya, parah itu. Makanya saya dulu kalau nuruti omongan guru agama saya rusak saya. Rusak ya. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi kita ini harus mengikuti dalil ya, walaupun seandainya masyarakat kita itu tidak sesuai, ya mau nggak mau ya kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Kalau jenengan baca surat Yasin yang sering dibaca sama masyarakat kita ini, ya, jenengan baca surat Yasin itu artinya apa? Di dalam surat Yasin itu ada kisah ya Rasul yang semua masyarakat tuh hampir semuanya tidak percaya, mendustakan dia. Itu di surat Yasin. Dan Rasul itu masih berpegang teguh dengan kebenaran. Dan ada segelintir orang miskin yang membenarkan Rasul tersebut dan ditentang oleh kaumnya. Dan akhirnya sampai dia mati terzolimi, ya, dia masih minoritas. Harusnya kalau kita baca surat Yasin, memaknainya dengan benar, harusnya siap dengan apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin, bahwa terkadang kalau kita membawa kebenaran, kita akan dimusuhi, ya. Bahkan bisa jadi yang memusuhi adalah kerabat, ya, kerabat gitu. Ustadz, gak enak Ustadz, ini kan peninggalan nenek moyang Ustadz. Ini kan budaya yang harus dilestarikan Ustadz. Akhi karim, ya, saudara-saudariku semua, adat istiadat itu kalau tidak bertentangan dengan syariat, boleh kita lestarikan, tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya harus kita tinggalkan. Bukankah dulu di zaman Rasulullah juga seperti itu? Adat di zaman Rasulullah itu kalau tidak menyelisih syariat ya tetap dijalankan sama Rasulullah. Tapi kalau menyelisih syariat maka ditinggalkan. Peci ini adat mana ini? Apakah ini syariat peci ini? Ya tidak ini ya. Kalau pecinya Rasulullah nggak seperti ini ya. Ini kan sampai kita mengatakan ini adalah songkok nasional ya. Berarti ya nasional budaya Nusantara ini ya. Boleh nggak pakai yang seperti ini? Ya boleh aja, wong tidak menyelisih syariat ya. Sarung jenengan, ya, kemeja jenengan itu tidak menyelisih syariat, budaya Indonesia, dilestarikan, nggak masalah. Coba jenengan sarungan nang Saudi, diguyu sama orang-orang Saudi,
Maaf ya, orang sarungan tuh biasanya persiapan buat jima gitu. Ya, orang-orang itu di Saudi kalau ke masjid itu pakai jubah, ya. Makanya jenengan itu akan sangat nadir, ya, sangat sedikit mendapati orang-orang Arab ke masjid pakai sarung, nggak ada. Mereka pakai sarung itu di rumah. Apakah orang Arab pakai sarung? Pakai sarung, tapi di rumah, bukan ke masjid. Ya, ya, ke masjid itu pakai jubah. Makanya jenengan kalau ke Madinah, ya, lihat orang-orang pakai sarung, orang Indonesia ini. Ya, ya, padahal orang di sana kalau pakai sarung itu persiapan perang gitu ya. Ya, bukan persiapan sholat gitu ya. Nah, tapi boleh nggak kita sholat pakai sarung? Ya nggak ada masalah. Wong itu yang penting sholat itu menutupi aurat, ya nggak ada masalah. Ya, jadi kalau adat tidak menyelisih syariat, ya tidak masalah, kita lestarikan, nggak masalah. Tapi kalau menyelisih syariat ini repot, ya harus kita tinggalkan gitu ya. Karena Allah itu sampai mengabadikan loh di dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang enggan mengamalkan tauhid dikarenakan apa? Dikarenakan melestarikan budaya nenek moyang mereka. Jadi mereka sebenarnya itu beriman dengan hati, ya, tapi lisan dan perbuatannya kadang enggan melaksanakan wahai. Mengapa? Karena menyelisihi nenek moyang mereka. Allah abadikan, ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Ayo laksanakan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, tauhidkan Allah dengan benar, jauhi syirik, ya. Apa kata mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'aw wala yahtadun. Mereka berkata, cukuplah apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang ada pada mereka gitu loh. Dan apakah mereka itu mengikuti nenek moyangnya seandainya mereka mengetahui bahwa nenek moyangnya itu tidak mendapat petunjuk? Kan repot. Karena nenek moyang kita belum tentu orang yang mendapat petunjuk gitu loh. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja kalau ngikuti nenek moyangnya bakal jadi nabi apa tidak? Ya enggak. Kan tadi di hadis riwayat Bukhari dikatakan, ya, Abu Thalib itu ketika datang Abu Jahal, apakah kamu mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib gitu. Berarti Abdul Muthalib agamanya syirik apa tidak? Nah, syirik. Coba seandainya Nabi, ya, tumbuh besar mengikuti agama kakeknya, tidak akan Islam sampai kepada kita. Begitu pula kita, belum tentu kakek nenek moyang kita ini benar. Makanya kita ini yang alhamdulillah wasilah untuk mendapatkan kebenaran ini sangat banyak sekali. Ya, bisa lewat masjid, bisa lewat media sosial, bisa lewat komunitas yang mungkin kakek nenek moyang kita dulu tidak mampu mendapatkannya seperti kita sekarang. Maka janganlah ragu seandainya kita harus meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita yang menyelisih syariat. Ya, jadi ya, sebelum kita break adzan, ya, kita ulang sekali lagi, kalau mau merealisasikan tauhid dengan benar, maka harus dengan apa? Hati, lisan, dan amal perbuatan. Jadi amal perbuatannya itu kita tauhidkan dengan Allah dengan benar, jauhi kesyirikan dalam amal perbuatan kita. Taib, kita break adzan terlebih dahulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Monggo, Bapak. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas poin yang cukup penting dan penutup daripada kitab Kasyfus Syubhat ini, bahwa merealisasikan tauhid, mentauhidkan Allah dengan benar, itu harus terpenuhi 3 rukun dan 3 unsur, yakni adalah dengan hati, dengan lisan, dan amal perbuatan, yang apabila salah satu saja di antaranya tidak terpenuhi, maka seseorang itu bisa dikategorikan atau mengakibatkan dia keluar daripada keislaman, jatuh ke dalam kekufuran, atau tidak diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita contohkan, ya, seperti bagaimana Fir'aun, ya, yang mengimani Allah hanya dalam hati, lisannya di akhir hayat, ya, dan amal perbuatannya tidak pernah, akhirnya dihukumi sebagai orang kafir. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani dengan hatinya, lisan dan amal perbuatannya enggan, dihukumi sebagai orang-orang kafir. Ya. Kemudian kaum kafir Quraisy juga sedemikian, ya. Tidak mau mengimani dengan lisan dan amal perbuatan, maka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Iblis juga sedemikian. Maka saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita berusaha semaksimal mungkin mentauhidkan Allah dengan hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita. Ya, loh, Ustaz, ada nggak Ustaz lisan yang menyebabkan tauhid itu batal? Ada, ya. Tapi nanti insya Allah kita bahas, ya. Jadi intinya 3 itu harus terpenuhi, ya, hati, lisan, dan amal perbuatan. Maka daripada itu banyak diantara kita kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan persoalan yang sebenarnya kita tahu, ya, hati kita mengingkari karena itu kesyirikan. Kita tahu mentauhidkan Allah dengan benar, tahu. Lisan kita juga mentauhidkan Allah dengan benar. Tapi amal perbuatan ini kadang kita dituntut, ya, untuk melakukan kesyirikan oleh keadaan. Maka itu harus kita lawan. Kita harus berpegang teguh dengan prinsip yang kita yakini. Kita jauhi kesyirikan-kesyirikan apapun bentuknya, ya, sesajen-sesajen, perdukunan, ramalan,
ya percaya kepada hal-hal yang sial dan lain sebagainya, itu bentuk kesyirikan. Kalau kita sudah mentauhidkan Allah dengan hati dan lisan, maka harus tercermin dengan amalan perbuatan. Dan ini ya yang perlu kita garis bawahi sebelum kita pindah kepada sub poin yang berikutnya. Ya. Ini perlu kita garis bawahi saudara-saudariku. Ketika seseorang ya mengetahui cara mentauhidkan Allah dengan benar, intinya memahami tauhid Allah itu dengan hatinya itu udah benar, dia hatinya udah benar, lisannya udah benar, tapi amal perbuatannya salah. Ini lebih dosanya itu lebih besar daripada orang-orang yang tidak tahu cara mentauhidkan Allah dengan benar. Saya kasih gambaran tadi, misal ketika saya sebelum tinggal di Mojokerto tadi, ya kan, saya kan sudah tahu bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar, sudah belajar, udah tahu macam-macam kesyirikan, ya kan. Kemudian kami dihadapkan dengan ruwat deso yang harus ngasih sesembahan ke punden, ya. Kita tahu itu kesyirikan, tapi kan kita ya tidak bisa menghukumi secara global. Bisa jadi kebanyakan masyarakat di situ tidak tahu ini syirik. Ya, bisa jadi kebanyakan masyarakat di situ tidak tahu ini syirik. Mereka cuma menganggap ini adalah tradisi budaya aja. Mereka tidak tahu ini syirik. Mungkin sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam tafsir ya atau syarah ya kasus syubhat ini. Beliau menjelaskan, orang yang tahu tapi masih mengamalkan itu dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu kemudian mengamalkan. Ya, jadi seandainya saya waktu itu ikut mengamalkan karena gak enak sama tetangga, ya misalnya dikasih undangan untuk datang, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dosa saya lebih besar daripada mereka. Nah, ini ingat-ingat ini antum ini yang sudah belajar di Masjid Al Ikhlas ini, ya, yang sudah belajar tauhid, sudah mengenal syirik. Kalau jenengan dihadapkan dengan kesyirikan, maka ketika jenengan ini mengamalkan hal tersebut sedangkan jenengan tahu itu dosanya lebih besar daripada orang yang mengamalkan dan dia tidak tahu. Mengapa? Karena kita sudah pernah bahas di sini. Ada namanya uzur kejahilan. Ya, ada namanya uzur kejahilan. Kejahilan seseorang yang mengakibatkan dia terjerumus ke dalam kesyirikan, itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinannya dikasih udur sama kemungkinan tidak dikasih udur. Tapi ada kemungkinan dikasih udur. Ya, ada kemungkinan ketika syarat-syarat itu terpenuhi. Misal dia tinggal di pelosok daerah, nggak ada ustadz di sana, dia susah untuk mendapatkan penjelasan tauhid dengan benar, susah untuk mendapatkan penjelasan bahaya-bahaya syirik. Nah, kalau dia ini masih melakukan kesyirikan, bisa jadi dia mendapatkan uzur. Dan uzur ini ada dalam syariat. Anak ulang sekali lagi, uzur ini ada dalam syariat. Dan ini ada di zaman Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Ketika kaum muslimin baru masuk Islam, ya ini kan panjang hadisnya, kita ambil garis besar inti daripada kisahnya aja, hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ketika kaum muslimin baru masuk Islam, melihat sebuah pohon digantung-gantungin senjata dengan orang kafir, ya kita udah tahu kan kisahnya kan. Nah, orang muslim mau melakukan hal itu juga, berarti dia jatuh ke dalam kesyirikan apa tidak? Jatuh. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW dan dimarahi, itu syirik. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam kisah ini, Rasulullah tidak pernah menyuruh mereka untuk bersyahadat. Ya, kami ulang sekali lagi ya. Mereka ketika meyakini pohon itu mampu memberikan maslahat, mampu menghindarkan mudorot, ini kesyirikan apa tidak? Kesyirikan. Harusnya seandainya ini kesyirikan, Rasulullah harusnya ya meminta mereka untuk mengulangi syahadat, karena jatuh ke dalam kesyirikan. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, mengapa Rasulullah tidak menyuruh mereka mengulangi syahadat? Karena uzur kejahilan itu ada.
Mereka masih baru masuk Islam dan belum tahu kalau itu adalah kesyirikan. Maka ketika mereka jatuh ke dalam kesyirikan ini ada uzur. Makanya Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk bersyahadat. Jadi uzur kejahilan itu memang ada. Salah satu dalilnya ini. Ya, jadi kalau kita ambil syarah dari hadis ini panjang fadilah dan keutamaan dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya. Salah satunya adalah para sahabat pernah terjerumus ke dalam kesyirikan ketika mereka baru masuk ke dalam keislaman. Tapi Rasulullah tidak pernah menyuruh mereka untuk mengulang syahadat. Kenapa? Karena mendapatkan uzur kejahilan. Dan ini berlaku nanti kepada kita. Dan bodohnya kita nih ya, kalau nanti kita ikut-ikut terjerumus ke dalam kesyirikan sedangkan kita mengetahui kita tidak akan mendapatkan uzur. Mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan masih ada kemungkinan. Ya, saya tidak mengatakan mereka pasti mendapatkan uzur, tidak. Karena bisa jadi mereka juga ya kan, ya suka buka medsos dan sebagainya tapi nggak mau dengerin dan sebagainya, maka mereka tidak mendapatkan uzur. Tapi ada kemungkinan. Ya, misal nenek kita dulu yang terjerumus ke dalam kesyirikan, itu masih ada kemungkinan untuk mendapatkan uzur. Sedangkan kita yang hidup di zaman ini, yang sudah bisa membedakan mana tauhid mana syirik, kemudian kita masih terjerumus ke dalam kesyirikan karena gak enak sama tetangga, ya, karena gak enak sama masyarakat di sekitar kita. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Kasyfus Syubhat ini, dosanya jauh lebih besar dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan uzur kejahilan. Jadi mikir-mikir ya, antum pikir 1 juta kali terlebih dahulu sebelum antum terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di sini juga dibahas sama penulis ya rahimahullah, katanya bahwa mentauhidkan Allah tadi kan harus dengan hati, lisan dan perbuatan. Orang kalau mentauhidkan Allah hanya dengan lisan dan perbuatannya saja, maka dia dihukumi munafik. Ya, munafik. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu banyak. Ya, di zaman Rasulullah itu banyak. Asal kita tahu ya, munafik itu ada 2 macam. Ya, jadi kalau kita belajar nifak, kemunafikan itu ada 2 macam. Ada kemunafikan yang berkaitan dengan akidah. Ada kemunafikan yang tidak berkaitan dengan akidah. Dua-duanya sama-sama dosa. Tapi kalau kemunafikan yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak menyebabkan dia kekal di neraka, dan juga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, tidak. Tapi kalau kita lihat ya tentang kemunafikan itu ya, sebagaimana ayat yang sering disampaikan oleh para asatidah kita ya kan, di surat An-Nisa ayat 145 ya, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah di dalam neraka. Yang dimaksud daripada ayat ini, tafsirnya para ulama adalah orang munafik dalam perkara akidah, bukan dalam perkara kalau berbohong, berdusta, kalau janji mengingkari, kalau dikasih amanah dia menyepelekan amanah, itu bukan itu ya. Itu mereka tidak dihukumi kafir ya, tidak dihukumi kekal selama-lamanya di neraka, tidak. Tapi yang dihukumi kafir kekal selama-lamanya di neraka yang paling bawah, itu orang yang munafik dalam masalah akidah. Jadi mereka amal perbuatannya benar, lisannya benar, tapi hatinya mengingkari. Dan ini kebanyakan terjadi di zaman Rasulullah dan zaman keemasan kaum muslimin. Ya, di zaman Rasulullah dan zaman keemasan kaum muslimin, banyak di antara banyak di antara kaum muslimin dulu di zaman Rasulullah itu mereka ketika ketika sholat mereka ikut sholat, ya, ketika bersyahadat mereka ikut bersyahadat, tapi imannya mengingkari. Ya, salah satu yang diabadikan oleh Rasulullah Allah adalah kisahnya ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kalau secara zahir ya muslim, tapi hatinya mengingkari Rasulullah, mengingkari keimanan, mengingkari Islam. Mereka itu masuk muslim hanya untuk ya diakui dan mendapatkan hal-hal yang terikat dengan dunia, ya, hal-hal yang terikat dunia. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini ya, pura-pura jadi orang soleh, ya, pura-pura jadi muslim yang taat padahal hatinya ingkar kepada Allah. Nah, ini termasuk nifak
ya i'tiqad atau nifak yang berkaitan dengan akidah, dan ini bisa menyebabkan orang kekal selama-lamanya di neraka dan di neraka yang paling bawah atau di kerak neraka tersebut. Nah, baru di sini penulis mengatakan seandainya ketika seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin mentauhidkan Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amal perbuatannya, tapi sampai di satu titik, sampai di satu kondisi yang menyebabkan dia tidak mampu mentauhidkan Allah dengan sempurna, maka mungkin dia bisa mendapatkan udzur sebagaimana kisahnya siapa? Ammar bin Yasir itu loh ya. Jadi Ammar bin Yasir itu kan ketika diazab ya, sudah hampir pingsan, hampir sekarat, hampir meninggal dunia, disuruh mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lisannya mengucapkan itu tapi hatinya tidak. Nah, ini tidak mempengaruhi ketauhidan seseorang ya, tidak mempengaruhi ketauhidan seseorang. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 106 sampai 107 ya, ketika Allah mengatakan man kafara billahi mim ba'di imanih, siapa yang melakukan kekafiran ya, jatuh dalam kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu ya, atau mutmainnum bil iman, kecuali yang hatinya itu tetap beriman kepada Allah ya, kecuali yang dia itu melakukan itu karena benci ya, dan hatinya tetap tenang ya, tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih mendapatkan udzur gitu ya. Jadi kalau jenengan baru dicekel, ayo nek kufur tak sembelih. Nah, kalau yang masih seperti itu baru ya jenengan boleh gitu ya. Nek kufur tak kamplengi. Nah, itu baru boleh ya. Tapi kalau cuma gak enak ambek tonggo ya, wedi gak kumanan berkat, wais. Ya, itu yang nggak masuk daripada kategori ini ya, tidak masuk ya dalam kategori ini ya. Jadi memang saudara-saudariku, terkadang Allah itu akan menguji keimanan kita. Allah itu akan menguji ketauhidan kita, supaya Allah tahu siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tahu siapa yang bersabar. Ya, di surat Ali Imran ya. Ya, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bisa masuk surga dengan mudah? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sedangkan Allah belum tahu kamu itu bersungguh-sungguh dalam beragama apa tidak, dan Allah belum melihat apakah kamu itu benar-benar bersabar atau tidak di atas kebenaran. Nah, jadi pasti akan ada satu titik Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita. Akan ada satu titik Allah ingin melihat kesabaran kita, dan di saat itulah harus kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Resiko memegang kebenaran sebagaimana sunnatullah Rasulullah, ketika memegang kebenaran beliau akan menghadapi resiko daripada itu. Tapi ingatlah, orang yang berada di atas kebenaran akhirnya pasti indah ya. Akhirnya pasti indah ya. Dan memang saudara-saudariku ya, orang itu ya kalau berada di atas kebenaran itu berat memang ya. Sebagaimana hadis-hadis Rasulullah kalau kita bacakan semuanya tidak akan cukup waktunya. Misal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya'ti 'ala nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamr ya. Hadis riwayat Tirmidzi ya, hadisnya sahih ya. Jadi akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, siapa yang berpegang teguh pada agamanya, siapa yang berdiri di atas kebenaran ya, dia itu seperti menggenggam bara api di tangannya. Panas ya, tapi harus kita genggam karena resiko di atas kebenaran ya, resiko di atas kebenaran ya. Kemudian dalam syarahnya juga Imam Nawawi mengatakan al-murad ya bil harj huna al fitnah wa ikhtilat umurun nas ya. Jadi ya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al ibadah fil haraj kal hijrah ilayya. Nanti ya orang itu akan dihadapkan ya, ketika mereka beribadah, ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya akan sangat sulit.
Dan ketika mereka mampu melakukan seperti itu, maka pahalanya mereka itu seperti pahala orang-orang di zaman dulu ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, yang dimaksud sulit, ya, susah, ya, itu adalah kesemrawutan, ya, perkara di tengah-tengah manusia. Kadang-kadang kalau kita ini mentauhidkan Allah dengan benar, malah semrawut, ya, ada faudoh, ada rame-rame di tengah manusia, iya apa enggak? Iya. Coba ya kadang-kadang ya, kalau ya semoga alhamdulillah antum bersyukur kalau antum hidup di tengah-tengah masyarakat yang mendukung antum untuk berada di atas kebenaran. Ya, tapi ada saudara-saudari kita di luar sana ketika mereka berpegang teguh dengan kebenaran semrawut, rame ambek tonggoni, ya, digunjing ambek ini, ya, kayak saya tadi, ya, dikasih batang tikus nang ngarepe omah, ya, bangga kita itu memang semrawut seperti itu, ya, nggak masalah, ya, itu memang resiko berada di atas kebenaran, ya, berada di atas kebenaran, ya, dan kita harus sabar karena Allah berfirman, ya, wal asr, ya, demi masa, ya, innal insana lafi khusr, kita semua sudah hafal ayatnya, manusia itu pasti berada dalam kerugian, pasti, ya. Dan kebanyakan manusia itu berada dalam kerugian. Ini tafsir ayatnya. Kebanyakan manusia itu berada dalam kerugian, ya. Yang tidak berada dalam kerugian itu adalah orang-orang yang apa? Illalladzina amanu, beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kemudian mengikuti iman itu dengan amal soleh, wa amilus solihat, wa tawasabil haq, menyampaikan kebenaran, dakwah. Jangan biarkan saudara-saudari antum, kerabat antum jatuh dalam kesyirikan, jangan. Itu dakwah yang paling utama, ya, dan itu kewajiban. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Yasin Allah abadikan itu, wa ma alaina illal balagul mubin, ya. Jadi ketika para rasul itu, ya, ditolak oleh kaumnya, mereka mengucapkan, dan tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan peringatan yang jelas ini, ya. Jadi kewajiban antum kepada kerabat antum harus menyampaikan kebenaran, nggak boleh tidak, apalagi tauhid, itu yang pertama dan paling utama. Jangan biarkan keluarga antum, ya, kekal selama-lamanya di neraka. Kalau sudah sedemikian, baru watawasau bis sabr. Maka ketika antum sudah beriman dengan benar, mengikuti iman itu dengan amal soleh, kemudian mengikuti amal soleh itu dengan dakwah, menyampaikan kebenaran, maka antum harus siap-siap, ya, dengan kesabaran. Karena orang yang beriman, beramal soleh dan menyampaikan kebenaran pasti dituntut kesabaran. Tidak mudah, pasti akan banyak ujian yang menimpa dirinya. Dan barang siapa yang mampu mengamalkan 4 hal ini, maka dia bukanlah orang yang merugi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah selesai kitab kita, ya, kasus syubhat ini, ya, membantah, ya, syubhat-syubhat dalam persoalan tauhid dan akidah, ya. Semoga pembelajaran yang ditulis oleh Syekh di sini menjadi jariah beliau, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi, ya, tambahan ilmu untuk kita semua, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita dakwahkan kepada orang-orang yang kita cintai dan menjadikan kita terhindar daripada kesyirikan, istiqomah di atas ketauhidan sampai akhir hayat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Kalau ada pertanyaan, ya, bismillah. Thayyib, ya, Bapak Ibu semua, kalau tidak ada pertanyaan, ya, sebelum kita tutup kami ulang sekali lagi, mentauhidkan Allah itu perkara yang pertama dan paling utama. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sampaikan hajinya orang-orang kafir Quraisy itu tidak bermanfaat. Mengapa? Karena mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Sama kita melaksanakan sholat, keluarga kita melaksanakan sholat, ya, ibu-ibu menutup aurat, saudari-saudari kita di luar sana menutup aurat, bersedekah, bangun masjid, puasa, ibadah apapun yang mereka lakukan, yang kita lakukan, kalau kita terjerumus ke dalam kesyirikan, maka semua itu sia-sia, nggak bermanfaat. Sebaliknya, seandainya orang tidak pernah beribadah, tapi dia mentauhidkan Allah dengan benar, dia masih punya kesempatan untuk masuk surga dan dibantu oleh saudara-saudaranya, oleh teman-temannya, ya, ya, dibantu oleh saudaranya, teman-temannya. Lihatlah kalimatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak meminta Abu Thalib yang tinggi-tinggi, tidak, cuma meminta Abu Thalib mengucapkan
tauhid dan membenarkannya dengan hati. Kalau amal ibadah nggak mampu, bentar lagi sudah dicabut nyawanya. Tapi apa kata Rasul? Hanya dengan itu saja Rasulullah itu bisa menjadi penjamin dan akan berusaha semaksimal mungkin nanti di hari kiamat untuk membantunya, gitu loh. Ya, jadi itu terapkan kepada kerabat-kerabat kita. Jangan sampai orang yang kita cintai mati dalam keadaan syirik. Jangan sampai. Seburuk-buruk mereka, kalau mereka tidak jatuh ke dalam kesyirikan, masih ada kesempatan mendapatkan syafaat, entah dari kita, entah dari orang-orang yang lain dan lain sebagainya, masih punya kesempatan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, jangankan kita, Nabi saja tidak mungkin bisa menyelamatkannya. Maka terus dakwahkan tauhid, terus dakwahkan tauhid. Terus ajak mereka bersabar di atas tauhid walaupun berat. Ya, walaupun ada resiko yang harus kita hadapi daripada itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Aku qouli hada. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya apabila yang memiliki hutang. Kemudian diangkat musibah dan masalah dan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua terus senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.